Halo semuanya, saya Adelia Deandra. Saya Clarin Jovita. Sekarang kami akan mempresentasikan penelitian kami mengenai pembuktian apakah kapal otok-otok itu merupakan thermoacoustic steering engine. Jadi tujuan dari percobaan ini adalah mengetahui apakah kapal otok-otok merupakan thermoacoustic steering engine, serta mengetahui pengaruh beberapa variasi terhadap energi yang dihasilkan. Jadi kapal otok-otok merupakan mainan tradisional yang sering dimainkan di Indonesia. Namun jika dilihat-lihat, apakah kapal otok-otok sebenarnya bekerja dengan menggunakan prinsip thermoacoustic steering engine? Mari langsung kita lihat video ini. Sisi dingin dari mesin termoakustik pada video di samping berada pada sisi dekat lubang selang, sedangkan sisi panasnya berada pada sisi yang dipanaskan. Menurut prinsip thermoacoustic steering engine, perbedaan suhu ini akan menyebabkan gerak osilasi. Setelah mesin dipanaskan selama beberapa menit, air dalam wadah mulai berubah menjadi uap air. Ketika air dalam wadah sudah sepenuhnya menjadi uap air pada selang akan berosilasi serta wadah akan bergerak naik turun seperti bernapas, dan setelah dia mati, terdapat selang waktu antara naik turun dengan mengembang dan mengempisnya wadah. Setelah dia mati dengan teliti, didapat selang waktunya sekitar 0,033 detik dari periode 0,22 detik antara waktu naik turun yang dialami air dalam selang dan wadahnya. Video percobaan ini juga sesuai dengan grafik siklus Stirling yang menunjukkan bahwa ketika volume membesar, baru tekanan dalam wadah akan turun dan ditunjukkan dengan wadah yang mengempis yang dapat diamati pada grafik terjadi penurunan, lalu terdapat jeda waktu selama 0,22 detik dan ditunjukkan terdapat lengkungan pada grafik sebelum akhirnya volume mengecil dan tekanan dalam wadah naik yang ditandai dengan wadah mengembang, dan grafiknya naik lalu terdapat jeda sebelum akhirnya siklus berulang. Dari percobaan ini akan diambil data amplitudo osilasi dan periode. Data yang kami dapatkan langsung dicari frekuensinya dan dibandingkan dengan frekuensi yang didapat menggunakan rumus resonansi Helmholtz. Ini adalah data yang kami dapatkan. Dapat dilihat bahwa data tersebut mirip. Namun terdapat perbedaan karena keadaan mesin pada percobaan kami tidak adiabatik, yaitu terdapat perubahan fase dari uap air ke cair, sedangkan pada resonansi Helmholtz menganggap keadaan yang adiabatik. Selain itu, jika diamati gerak osilasi, ini juga memiliki kemiripan dengan siklus Stirling thermoacoustic jika dibuat grafik tekanan terhadap volume. Hal ini menambahkan argumen yang kuat bahwa kapal otok-otok merupakan thermoacoustic Stirling engine. Berikutnya, kami juga mencari pengaruh variasi bentuk wadah, volume wadah, serta bahan wadah terhadap energi yang dihasilkan. Energi didapat menggunakan rumus setengah dikali 2pi kali frekuensi kuadrat dikali massa dikali amplitudo kuadrat. Ini adalah grafik yang telah kami buat dari data variasi bentuk wadah. Dapat dilihat bahwa variasi bagian 1 yakni ukuran 16 kali 4 kali 0,5 menghasilkan energi yang paling besar. Berikutnya, ini adalah grafik data variasi bahan wadah. Dapat dilihat bahwa variasi 6 yakni bahan wadah yang lebih keras menghasilkan energi yang lebih besar. Hal ini dikarenakan energi langsung tersalurkan sepenuhnya ke bawah, tidak untuk menggerakkan wadah. Untuk variasi volume wadah yang lebih besar menghasilkan energi yang lebih besar pula. Terakhir, kami juga mencoba apakah kapal otok-otok ini dapat berjalan hanya dengan satu selang, dan terbukti bahwa variasi ini masih menghasilkan energi. Berikut merupakan beberapa video percobaan dari variasi mesin yang kami buat. Pada variasi ke-6 ini dicoba menggunakan kaca sebagai salah satu bahan dalam membuat wadah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam wadah mesin termoakustik ini, dan melihat cara kerja mesin tersebut mulai dari awal pengisian air hingga mesin bekerja. Sisi ujung wadah dipanaskan menggunakan spiritus hingga air dalam wadah mulai menjadi uap air dan dapat diamati air dalam selang berosilasi. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, kami berpendapat bahwa kemungkinan besar kapal otok-otok merupakan thermoacoustic steering engine, di mana sisi dinginnya berada di sisi dekat lubang selang dan sisi panasnya berada pada sisi yang dipanaskan. Bentuk wadah persegi panjang, volume wadah yang lebih besar, serta bahan wadah yang lebih keras menghasilkan energi yang lebih besar. Perkembangan selanjutnya mungkin dapat dicoba dipasang di rangkaian kapal. Bisa juga dicoba bentuk lain seperti bentuk memutar, tetapi tetap diaplikasikan pada kapal otok-otok. Dan bisa juga diubah bahan selang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.